saya tampilkan tema 9, subtema 2, pembelajaran pertama di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Kita masih dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, silakan Nak Intan, Bapak minta tolong maju ke depan, pimpin baca doanya. Baik, Bapak. Baiklah teman-teman, mari kita baca doa. Anak-anakku sekalian, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bapak memberikan motivasi kepada kita semua. Kita ini kan anak-anak Indonesia, mencintai Republik Indonesia tercinta. Tentunya kita harus memiliki jiwa patriotisme dan jiwa nasionalisme. Untuk itu, untuk mengawalinya pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta tolong Nak Cici maju ke depan memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapkan alat pembelajarannya mulai dari pulpen, alat yang lain seperti buku paket, buku pelajaran ya, dipersiapkan di atas meja masing-masing. Kita akan mempelajari tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah pandangan kepada anak-anakku sekalian bahwa di dalam pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, di sini ada keterkaitannya dengan berbagai sumber energi, perubahan energi, pemanfaatan sumber daya alam. Di sini kita kan menjadi orang yang berguna, berilmu, berguna di keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, di dalam pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, kita harus arif, bijaksana. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin, ya anak-anakku sekalian, bahwa berbagai sumber energi, perubahannya, dan pemanfaatannya pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Tuhan yang Maha Esa, ya betul Allah. Untuk selanjutnya, pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang menjaga keseimbangan, yaitu hak dan kewajiban kita di dalam lingkungan hidup. Hak dan kewajiban kita, yaitu salah satu haknya kita memanfaatkan sumber daya alam, dan salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya, yaitu memanfaatkan dan melestarikan lingkungan atau sumber daya alam. Gambar apa yang Bapak tampilkan ini? Gambar sungai, Pak. Pohon ya, luar biasa. Pohonnya. Nah, apakah anak-anakku sekalian tahu apa manfaat sungai dan pohon bagi kehidupan manusia? Untuk mandi, Tahu, Pak. Tahu. Udara kali, Pak. Salah satunya apa? Nah, Wiwin. Pohon udara. Apa Pak? Pohon kah Pak? Manfaatnya Ya, supaya salah satunya. ya udara tetap bersih. Dan perhatikan video yang Bapak tampilkan di slide ini, manfaat daripada sungai. Videonya anak-anak sekalian, silahkan di kita diskusikan bersama ya anak-anakku sekalian. Coba sebutkan manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Sekarang Bapak tampilkan foto lagi. Ada foto apa ini anak-anakku sekalian? Bakso. Dan penjual bakso dan penjual. Pasti tahu bakso kan? Tahu lah, Pak. Coba bandingkan mana enak bakso yang sudah dimasak dengan yang belum dimasak. Yang dimasak. Pasti kan?
kita sepakat bakso yang sudah dimasak pasti rasanya lebih enak dibandingkan pada bakso yang belum dimasak. Kenapa bakso mentah bisa menjadi masak? Ada yang bisa menjawab? Hanya dimasak dengan air panas kali, Pak. Ya, luar biasa ya anak-anak sekalian, karena bakso mentah bisa menjadi masak karena dipanaskan dengan suhu atau derajat tertentu. Nah, menggunakan energi apa untuk memanaskan bakso pada foto tersebut anak-anakku sekalian? Gas, Pak. Melon. Api, Pak. Yaitu menggunakan api boleh, menggunakan gas boleh, yang jelas bisa menghasilkan energi panas. Foto ini menggunakan gas LPG. Nah, gas LPG ini berfungsi untuk memanaskan bakso pada foto tersebut, maka bakso bisa menjadi masak. Jadi kesimpulannya anak-anak sekalian, gas LPG itu berubah menjadi sumber energi panas. Apa manfaatnya bagi kehidupan kita sumber energi panas? Supaya bakso tadi bisa masak, Pak? Ya, luar biasa supaya bakso bisa masak. Alhamdulillah, anak-anak semuanya paham. Bapak tampilkan video berikut. Sekarang tugas anak-anak Bapak, silakan tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Itu nomor 1. Main kelayang, Pak. Main layang-layang, Pak. Kira-kira sumber energi yang digunakan apa ya? Angin, Pak. Ya, luar biasa. Perubahannya menjadi energi gerak. Kira-kira sumber energi apa itu yang digunakan? Panas. Kalau nggak panas, juga bisa Ya, Panas, Pak. luar biasa. Energi listrik menjadi energi panas. Nah, di sini ada energi gerak. Nah, energi gerak ini bisa menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air atau tenaga angin. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, di sini Bapak minta, silakan Nak Milda. Baik, Pak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan Di rumah sering membaca ya, Nak? sering, Pak. Nah, harus rajin membaca di rumah ya, biar kita menjadi anak pintar. Baik, Sekarang Pak. kita lanjutkan ya, setelah Nak Milda membaca tadi, sekarang kita perhatikan tabel berikut. Nah, perintahnya, berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui, boleh itu pertanian, perkebunan. Sekarang hasil perikanan, siapa yang bisa? Ke tangan. Pak. Ya, apa? Ikan nila, Pak. Luar biasa, ikan nila itu enak, gurih, dan juga baik untuk kesehatan. Berikutnya hasil hutan, Nak Roni. Kayu, Pak. Ya, apa manfaat kayu, Nak Roni? Dapat dijadikan bahan untuk membuat rumah, Pak. Peternakan ayam menghasilkan telur, Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini ada bahan tambang organik, bahan tambang logam, dan bahan tambang industri. Sekarang Bapak berikan satu contoh yang organik itu seperti ini. Logam seperti apa kira-kira kalau logam? Emas, Pak. Emas, Pak. Perhatikan peta persebaran hasil tambang negara kita yang udah Bapak bagikan. Dianalisis ya. Video persebaran sumber daya alam di Indonesia. Silahkan diperhatikan dengan teliti. Nanti kita simpulkan dengan mengerjakan pengamatan ya. Nah, itu adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ayo mengamati.
Nanti Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi, kota, kabupaten tempat tinggalmu, dan juga kekayaan sumber daya alam non hayati di provinsi, kota, kabupaten tempat tinggalmu berdasarkan teks bacaan di atas atau di buku anak-anak sekalian dan video yang telah anak-anak sekalian perhatikan dengan baik. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, siapa yang ingin membaca bacaan ini? Silakan ke tangan. Saya, Pak. Sekarang, coba anak-anakku sekalian masih tetap semangat kan? Coba kita belajar tepuk semangat dulu. Ikuti Bapak ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, kalau masih tetap semangat, Bapak lanjutkan ya. Kita saling berdiskusi tentang sumber daya alam di Indonesia. Nah, setelah membaca teks tersebut, Bapak minta anak-anak sekalian carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Silakan dilengkapi ya. Nanti saling berdiskusi dengan teman-temannya. Baik, luar biasa. Anak-anak sekalian sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan dengan anak-anak sekalian yaitu tentang menggali informasi tentang berbagai sumber energi, perubahannya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berwawancara kepada narasumber, baik itu guru, orang tuanya di rumah, tetangganya, tokoh masyarakat. Yang pertama apa yang harus dilakukan saat berwawancara? Mengucap salam terlebih dahulu, Pak. Ya. Yang kedua, mengutarakan tujuan Wawancara. Yang ketiga, Mengajukan pertanyaan dengan singkat dan jelas. berikan contoh wawancara berikut. Nanti kita aplikasikan pada tugas yang kita kerjakan bersama nanti. Nah, setelah anak-anak sekalian memperhatikan contoh wawancara dan bagaimana cara melakukan wawancara dengan baik, anak-anak sekalian mengerjakan proyek ini. Nanti proyek ini dikerjakan di rumah ya. Nanti Bapak berikan lembar LKPD-nya untuk dikerjakan di rumah, yaitu melakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya. Apakah sampai di sini ada yang ingin anak-anak tanyakan kepada Bapak yang berkaitan dengan pembelajaran kita saat ini? Mau tanya, Pak. Silakan, Nak. Tokoh masyarakat itu siapa, Pak? Tokoh masyarakat itu yaitu... Oh iya, Pak. Tahu kita. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Tentang tugas boleh, tentang video tadi boleh. Sekarang kita merenung pembelajaran kita pada saat ini mulai dari awal, pertengahan tadi sampai sekarang. Nah, pertanyaannya apa yang kamu pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang apa? Manfaat dan sumber daya alam, Pak. Nah, nanti juga di rumah, tugasnya bersama orang tua, ini Bapak berikan apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Bapak bagikan lembar evaluasi ya. Nanti kerjakan, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi. Rata-rata nilainya di atas 80 ke atas ya. Bapak sangat mengapresiasi semuanya. Ayo untuk kita semua tepuk tangan dulu. Sebelum kita berdoa, tepuk semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kita semua. Bapak minta Nak Roni maju ke depan pimpin doa. Setelah doa kita pulang ke rumah masing-masing untuk melanjutkan tugas di rumah. Silahkan Nak Roni maju ke depan.
Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Baik, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Salam sehat dari Bapak, tetap semangat belajar. Kewajiban sebagai pelajar adalah belajar, hak sebagai pelajar adalah menuntut ilmu untuk masa depan kita, keluarga, masyarakat, dan negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.